02 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Abella dengan NPM 2262201066. Dan rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Selena Nirwana dengan NPM 2262201006. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul kombinasi bisnis. Pengertian kombinasi bisnis menurut PSAK 22 yaitu suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Keuntungan kombinasi bisnis untuk pemegang saham atau investor adalah mereka akan memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi bisnis. Hal ini dapat tercipta karena entitas mampu menghasilkan sinergi dalam kombinasi bisnis. Selanjutnya adalah jenis-jenis kombinasi bisnis. Yang pertama ada integrasi vertikal, yaitu kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Yang kedua ada integrasi horizontal, yaitu kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Selanjutnya ada konglomerasi, yaitu kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Selanjutnya ada jenis-jenis kombinasi bisnis berdasarkan bentuk entitas. Ada 3 jenis. Yang pertama ada merger atau statutory merger, yaitu kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan 2 atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan dan semua aset dan liabilitasnya diambil alih pihak yang mengakuisisi. Yang kedua ada konsolidasi atau statutory consolidation atau kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Yang terakhir ada akuisisi atau stock acquisition adalah kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun entitas yang diakui tetap berdiri hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Selanjutnya ada jenis kombinasi bisnis berdasarkan metode akuntansi. Yang ada 2 metode. Yang pertama metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan. Dalam metode ini masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Dalam metode ini dasar pencatatannya adalah nilai buku dari entitas yang bergabung. Yang kedua ada metode purchase atau pembelian atau akuisisi. Dalam metode ini, dasar pencatatannya adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Karena kombinasi bisnis dianggap sebagai pembentukan entitas baru, sehingga dilakukan penilaian atas aset neto entitas yang bergabung. Materi akan dipresentasikan oleh saya dengan judul Standar Akuntansi Kombinasi Bisnis. Perkembangan PSAK 22 Kombinasi Bisnis. Kombinasi bisnis sebelumnya diatur dalam PSAK 22 penggabungan usaha. Yang pertama ada metode pembelian dan metode penyatuan kepentingan. Yang kedua ada didasarkan pada konsep parent theory. Yang ketiga ada goodwill dari penggabungan usaha diamortisasi dan dikenal dengan istilah goodwill negatif. Yang keempat ada biaya akuisisi dikapitalisasi sebagai komponen harga perolehan. Untuk slide selanjutnya ada PSAK 22 kombinasi bisnis saat ini merupakan adopsi IFRS 3. Yang pertama ada menggunakan konsep nilai wajar pada tanggal perolehan atas investasi sebelumnya. Yang kedua ada metode akuisisi atau pembelian. Yang ketiga ada didasarkan pada konsep entity theory. Yang terakhir ada goodwill dari penggabungan usaha dianggap sebagai impairment atau penurunan nilai. Selanjutnya ada kombinasi bisnis dan pengendalian. Definisi proses mengombinasi bisnis adalah proses di mana terjadinya pembelian entitas yang sudah ada untuk digabungkan dengan entitas yang sudah ada, sehingga transaksi ini dikenal dengan business combination. Selanjutnya ada pengendalian. Definisi pengendalian sendiri dijelaskan secara spesifik dalam PSAK 65. Laporan keuangan konsolidasian, menurut PSAK 65, investor mengendalikan investor atau entitas. Ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investor atau entitas. Selanjutnya ada definisi bisnis adalah salah satu rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset yang mampu diadakan dan dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, biaya yang lebih rendah, atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada investor atau pemilik, anggota, atau peserta lainnya.
Suatu rangkaian terpadu dari usaha tersebut meliputi input, proses, dana, output. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu akuntansi kombinasi bisnis. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran aset liabilitas dibagi menjadi dua. Yang pertama pengakuan, yang kedua pengukuran. Pengakuan adalah harus mengakui secara terpisah tanpa berupa goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendalian bagian yang tidak diakuisisi dari pihak yang diakuisisi. Yang kedua, pengukuran. Pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi yang mengacu pada PSAK 68, pengukuran nilai wajar. Yang kedua, biaya transaksi. Biaya yang dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi biasanya mencakup biaya makelar, advis, hukum, akuntansi, penilaian, dan biaya profesional atau konsultasi lainnya. Biaya administrasi dan umum, biaya pendaftaran, serta penerbitan efek utang dan efek ekuitas. Biaya-biaya tersebut diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima, kecuali biaya untuk menerbitkan efek utang dan efek ekuitas. Yang ketiga, imbalan yang diahlikan. Dalam kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi membayar imbalan tunai kas kepada pihak yang diakuisisi atas akuisisi yang dilakukan. Imbalan dalam kombinasi bisnis dapat berupa kas dan non-kas. Efek utang atau efek ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Imbalan dalam kombinasi bisnis diukur dengan menggunakan nilai wajar yang dihitung atas penjumlahan dari seluruh aset yang diahlikan dan di liabilitas yang diambil alih. Itulah tadi hasil diskusi kami. Kami harap teman-teman dapat memahami pemaparan materi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.